Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Erna. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Pak Huda. Iya. Bagaimana ini kabarnya hari ini, Bu Erna? Alhamdulillah baik Pak. Sehat. Alhamdulillah. Bagaimana Pak Huda? Semoga dalam keadaan baik juga ini ya Pak ya. Ya, alhamdulillah. Iya, hari ini juga diberikan kesehatan. Ya, alhamdulillah. Saling mendoakan ya, Bu Erna ya. Iya, sama-sama ya Iya. Pak. Ya. Baik, Bu Erna. Pada kesempatan yang baik ini, ya sepertinya ada hal yang mau diobrolkan nih sepertinya ya. Iya, betul Kira-kira sekali Pak. iya, Bu Erna mau membicarakan tentang apa ini, Bu Erna? Untuk kesempatan Oke Pak. siang hari ini. Ya, jadi saya itu punya permasalahan ya Pak ya di proses pembelajaran saya. Jadi saya rasa selama ini eh, saya itu dalam memanage waktu itu masih agak kurang bagus gitu Pak dalam pembelajaran. Oh, begitu. Jadi pada intinya Bu Erna itu ingin mengetahui ya tentang cara yang efektif dalam memanage ya waktu saat mengajar. Begitu ya kira-kira ya Bu Iya, Erna ya? ya kira-kira begitu Pak. Betul sekali. Iya. Baik Bu Erna. Eh, kita kan mau ngobrol nih kan gitu ya. Kira-kira nanti ke depannya apa sih tujuan yang ingin digapai atau dicapai setelah kita membicarakan hal ini? Kira-kira begitu karena apa? Mungkin nantinya dari perbincangan ini saya bisa mendapatkan cara-cara yang efektif bagaimana saya bisa memanajemen waktu dalam pembelajaran itu sehingga menjadi lebih efektif dan sesuai dengan jatah jamnya begitu ya Pak ya. Oh begitu. Iya. Ya, Oke Bu kan. Erna. Berarti selama ini menurut Bu Erna proses pembelajarannya mungkin waktunya pas ngajar itu kurang begitu ya karena memanage waktunya itu belum efektif dan seefisien mungkin begitu ya Bu Erna ya. Iya Pak, jadi kan di sini kan saya kan mapelnya fisika ya Pak, jadi sudah Ya. mapelnya katanya sulit begitu kan ya Pak ya. Kemudian dalam pembelajaran fisika itu kan ada konsepnya, ya ada praktikumnya, ada diskusi juga terkadang juga banyak soal hitungan juga kan ya Pak. Jadi Iya iya iya. eh, selama ini kan kalau di kelas 11 dan 12 saya kan ngajarnya di kelas itu saya dapat 5 jam Pak. Tetapi 5 jam pembelajaran itu kan nggak sekali langsung 5 jam ya. Jadi waktunya itu 2 jam, dan 1 jam. Nah, sementara dengan kegiatan pembelajaran fisika itu kan ya lumayan banyak seperti tadi itu. Itu kalau 2 jam pembelajaran kok intinya itu kayak kurang gitu loh Pak. Jadi eh, terkadang itu eh, dalam satu pembelajaran itu masih ada langkah-langkah dalam pembelajaran itu yang tidak tersampaikan gitu Pak. Jadi kayak waktunya nggak cukup padahal eh, mungkin kalau saya mungkin memanajemen waktunya itu yang kurang efektif sehingga 2 jam itu terasa kurang gitu Pak. Oh, jadi begitu ya, permasalahannya begitu ya. Iya. Jadi begini, kalau menurut Bu Erna sendiri, gambarannya yang ada di gambaran Bu Erna bahwa, manajemen waktu yang efektif itu kemudian yang seperti apa Bu Erna? Kalau manajemen waktu yang efektif itu ketika saya bisa apa membagi waktunya itu sesuai. Jadi dalam waktu 2 jam pembelajaran berarti semua langkah-langkah kegiatan pembelajaran saya itu semuanya sudah terakomodasi. Jadi selesai di 2 jam pembelajaran itu Pak. Jadi waktunya tidak kurang dan juga tidak sampai ini saya sudah selesai tapi waktunya masih banyak. Jadi nggak seperti itu. Jadi benar-benar ya pas gitulah. Jadi 2 jam pembelajaran itu dari awal pendahuluan saya penutup itu semuanya itu sudah masuk dalam pembelajaran itu gitu Pak. Itu Oh menurut gitu. saya. Jadi pembelajaran yang ideal ya, yang masuk tepat waktu, kemudian pembelajaran tujuan pembelajaran tercapai barangkali ya, semuanya terlaksana Iya, dengan betul. baik. Ya, kira-kira apakah ada lagi ya Bu ya selain tadi langkah pembelajaran yang dapat dilaksanakan semua? Ada permasalahan apa lagi kira-kira ya? Ada enggak? Eh, Kalau menurut saya sih dari 2 jam pembelajaran itu selain tadi semuanya harus apa
terakomodasi di situ seluruh kegiatan belajarannya, juga yang paling penting juga tujuan pembelajarannya juga harus dapat tercapai begitu Pak. Kan mapel saya agak susah nih ya Pak. Iya, Nah, fisika ya, iya. fisika Jadi hitung-hitungan harapannya begitu ya. 2 jam pembelajaran itu selesai semua dan tujuan pembelajaran juga tercapai dengan baik begitu Pak. Oh iya, oke, berarti tadi langkah pembelajaran yang terlaksana dan tujuan pembelajarannya tercapai begitu ya Bu ya, intinya ya. Iya betul sekali Pak. Betul. Oke, lalu kira-kira dari dua hal tersebut mana yang bisa dilakukan gitu Bu? Mana? Di, Kalau kita bicara idealnya ya seharusnya semuanya bisa dilakukan ya Pak ya. Jadi iya, iya. ya harusnya dua-duanya memang harus uh, dilakukan dan harus dicapai begitu Pak. Iya, betul. Jadi idealnya demikian ya Bu ya. Baik, kemudian bagaimana Bu agar keduanya itu kan tadi Bu Erna berharap keduanya tadi ya, baik itu proses kemudian tujuan pembelajaran tercapai, kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan Bu Erna? Mungkin saya akan mereview kembali dari modul ajar yang saya buat sebelumnya ya Pak. Kan selama ini kan kita pastilah membuat dan punya kumpulan modul-modul ajar itu. Nah, mungkin di sini saya akan mereview dulu. Yang pertama mungkin tentang capaian pembelajaran atau tujuan pembelajarannya dulu Pak. Jadi saya review kembali tujuan pembelajarannya. Apakah di 2 jam pertemuan itu, 2 jam pelajaran itu kira-kira bisa tercapai atau tidak, dan mungkin juga sekaligus dengan materinya. Jadi cakupan materinya sampai mana, tujuannya apa, itu mungkin harus saya tinjau ulang agar di 2 jam pembelajaran itu selesai. Dan mungkin juga selain itu mungkin ketika kita membuat modul ajar di langkah kegiatan itu kan ada alokasi waktu ya. Mungkin di alokasi waktunya itu juga saya akan kembali lihat lagi apakah langkah kegiatan dengan alokasi waktunya sudah sesuai atau belum. Misalnya mungkin kalau praktikum kan membutuhkan waktu ya Pak ya. Jadi Iya, mungkin di sini waktunya yang tadinya misalkan hanya 15 menit, mungkin saya tambah menjadi 20 menit. Nanti mungkin juga di analisis datanya, kemudian di diskusinya mungkin juga waktunya lebih, dan kemudian mungkin nanti di bagian tertentu misalkan kesimpulan itu mungkin waktunya yang bisa saya kurangi begitu gitu Pak. Jadi menyesuaikan lagi antara langkah kegiatan dengan alokasi waktunya. Mungkin seperti itu ya Pak ya kira-kira. wah ya itu sudah ide bagus itu Bu Erna ya, dengan meninjau kembali tadi ya, apa namanya, langkah pembelajaran melalui modul ajar yang telah disusun begitu ya. Kemudian bagaimana cakupan materinya, kesesuaiannya, tidak lupa tadi apa terkait dengan alokasi waktunya ya, disesuaikan kan gitu dengan kegiatan yang dilakukan oleh Bu Erna begitu ya saat pembelajaran di kelas. Kemudian itu kan dari segi persiapan berarti ya Bu ya? Iya betul, persiapan pembelajaran ya Pak, modul ajar betul. Oke, oke. Kemudian kalau saat proses pembelajarannya Bu, apa yang dapat Bu Erna lakukan kira-kira agar manajemen waktunya itu efektif sesuai dengan yang direncanakan? Ini kaitannya begitu. Mungkin kalau dari proses pembelajarannya berarti saat pembelajaran itu berlangsung ya Pak ya, Iya, mungkin betul, betul. saya bisa melibatkan anak-anak ya Pak. Jadi mungkin saya melibatkan anak-anak untuk uh, mengingatkan waktu pembelajarannya itu Pak mungkin. Oh, begitu ya Bu ya. Jadi ketika melibatkan anak, kira-kira seperti apa keterlibatan anak atau murid itu di kelas? Mungkin yang saya pikirkan seperti ini, Pak. Uh, Ketika kita mengajar itu kan di awal di bagian pendahuluan kan kita juga menyampaikan garis besar pembelajaran yang akan kita lakukan ya, Pak ya. Nah, mungkin dari situ sekaligus saya akan uh, sampaikan ke anak-anak sekalian. Jadi
langkah kegiatan praktikum misal 30 menit, nanti diskusi 20 menit, nanti membuat kita refleksi kesimpulan 10 menit. Jadi sekalian saya beri waktunya sekalian. Jadi ketika nanti proses pembelajaran, anak-anak tahu waktunya dan bisa mengingatkan saya seperti itu, Pak. Mungkin juga saya juga bisa membuat catatan kali ya, Pak ya. Jadi saya membuat catatan itu mungkin bisa saya tulis di buku agenda mengajar saya di bagian depan. Jadi ada langkah kegiatannya praktikum 30 menit, presentasi 20 menit. Jadi saya juga bisa ngecek gitu Pak ya, ngecek bisa melihat oh ternyata ini waktunya harusnya 30 menit dan ini sudah 30 menit. Jadi kita bisa lanjut di langkah selanjutnya. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Iya. Wah, ini udah luar biasa sekali rencana-rencananya ya. Jadi tadi yang saya dengar Bu Erna berkolaborasi dengan murid begitu ya untuk bagaimana manage waktu. Barangkali nanti diingatkan Bu ini waktunya hampir habis ini dan seterusnya begitu ya. Di sisi lain tadi Bu Erna juga membuat catatan tersendiri atau ada catatan khusus kaitannya waktu timingnya ya ini untuk berapa menit uh, diskusi, untuk berapa menit tadi menyampaikan pembelajaran begitu ya. Jadi intinya saling mengingatkan begitu ya Bu ya untuk diri Iya sendiri Pak. juga dari murid juga. Nah kira-kira Bu Erna ya akan memulai meninjau kembali modul ajarnya dan berkolaborasi dengan murid itu kapan itu Bu? Mungkin kalau yang meninjau ulang modul ajarnya mungkin bisa saya lakukan di minggu ini ya Pak, karena anak-anak kan juga belum masuk kan ya, ini masih waktu liburan, jadi di sini saya akan meninjau modul ajarnya itu berarti di minggu inilah ya. Harapannya sebelum anak-anak masuk sudah selesai saya tinjau ulang. Kemudian dan untuk yang tadi kolaborasi dengan anak, mungkin saya bisa melaksanakannya berarti ketika anak-anak sudah masuk dan mungkin juga tidak di pertemuan pertama ya Pak ya. Kalau pertemuan pertama ini kan biasanya kita membuat kesepakatan kelas, kemudian menyampaikan materinya apa saja, capaian-capaiannya pembelajaran apa saja, kemudian hingga asesmennya kan juga kita sampaikan di pertemuan pertama sebagai kontrak belajar gitu ya Pak. Jadi mungkin paling tidak saya bisa mulai menerapkannya di pertemuan-pertemuan selanjutnya ataupun mungkin juga bisa di minggu kedua seperti itu ya Pak ya. Ya. Wah ini sudah luar biasa ide bagus ya Bu Erna ya. Jadi dari hal-hal yang sudah disampaikan tadi, kemudian barangkali ya, siapa yang akan Bu Erna libatkan untuk membantu ya, terutama dalam tadi meninjau modul ajarnya, kemudian untuk kolaborasi dengan murid tadi, kira-kira siapa Bu yang hendak Ibu ajak untuk apa ya, kerjasama untuk ataupun membantu Bu Erna itu sendiri? Kalau saya mungkin akan mengajak rekan yang satu mapel ya Pak. Kebetulan di sini yang satu mapel dengan saya hanya satu. Pak Salaf mungkin nanti juga bisa membantu saya dalam review kembali. Jadi apa yang sudah saya review kembali, yang sudah saya tinjau, saya revisi, kemudian mungkin juga Pak Salaf bisa membantu untuk mengoreksi. Mungkin ada yang kurang sesuai atau bagaimana seperti itu Pak. Dan mungkin juga nanti dalam pelaksanaan pembelajarannya juga bisa mengingatkan saya juga untuk selalu menuliskan atau mencatat langkah kegiatan beserta waktu-waktunya seperti itu, Pak. Oh iya iya. Ya, sudah luar biasa juga Bu. Jadi sudah ada gambaran juga karena tentunya perlu kita itu kan manusia, kadang juga lupa, ya perlu kita berkolaborasi. Jadi dengan rekan sejawat Pak Salah begitu ya Bu ya, namanya ya? Ya, iya, Iya, ya betul. baik. Betul, bagus sekali Bu Erna. Jadi untuk selanjutnya Bu Erna, kira-kira dari perbincangan kita ini, Bu Erna apa dapat mengambil kesimpulan mungkin ya hal-hal apa yang mungkin bisa ataupun sudah diperoleh dari percakapan siang hari ini Bu Erna. Oh ya, dari percakapan hari ini saya menjadi dapat
banyak ide ya Pak ya. Jadi tadinya saya bingung ini bagaimana caranya biar efektivitas waktu di kelas itu bisa tercapai, bagaimana manajemen waktunya yang seharusnya. Nah, dari obrolan kita kali ini ternyata saya juga dapat ide. Tadi ada meninjau ulang modul ajar saya, kemudian juga berkolaborasi juga dengan peserta didik ya untuk waktu dalam pembelajarannya. Selain itu juga saya juga mencatat secara mandiri untuk pembagian waktunya. Seperti itu, Pak. Iya. Oke Bu Irna ya, semoga yang menjadi harapan kemudian yang direncanakan tadi ya segala sesuatunya akan terlaksana dengan semaksimal mungkin ya, memanage waktunya juga menjadi lebih baik lagi dari yang sebelum-sebelumnya begitu ya Bu Irna ya. Iya, Pak. Harapannya seperti itu. Ya, ya pokoknya semoga sukses dan lancar ya dalam intinya kita saling bersama-sama untuk membimbing murid-murid kita gitu ya Berna ya. Iya, Pak. Sekali lagi terima kasih ya, Pak ya sudah mengobrol dengan saya. Uh, Iya, Kemudian mungkin Pak Uda juga sudah meluangkan waktunya untuk saya. Saya ucapkan terima kasih sekali, iya Pak. sama-sama Berna. Terima kasih kembali. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.